Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Muntiarani, NPM 3118003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari zigomikosis subkutis. Zigomikosis subkutis adalah mikosis profunda, yaitu infeksi dari genus Basidiobulus, terutama Basidiobulus ranarum. Selanjutnya ada penyebab. Zigomikosis subkutis biasanya disebabkan oleh jamur spesies Basidiobulus ranarum, kelas Zygomycetes, ordo Entomophthora, hifa berbentuk lebar yaitu 4-30 mikron, dan sekatnya sangat jarang. Jamur jenis Basidiobulus ini biasanya sering ditemukan pada tanah dan pencernaan hewan. Selanjutnya ada patogenesis. Zigomikosis subkutis karena infeksi Basidiobulus ranarum, di mana inokulasi jamur penyebab terjadi melalui gigitan nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Nurul Haq, NPM 3118005. Saya di sini akan menjelaskan tentang gejala klinis dari penyakit zigomikosis subkutis. Yang pertama, jamur ini terjadi secara eksogen dan diduga melalui trauma di kulit atau melalui inhalasi. Yang kedua, manifestasi klinik berupa benjolan atau tumir di bawah kulit yang makin lama makin membesar, kenyal, dan tidak terasa nyeri sama sekali. Dapat digerakkan secara bebas. Kulit di atasnya tegang dan atrofis, pucat atau kehitaman karena hiperpigmentasi yang tidak membentuk ulkus. Selanjutnya, tidak ada penjalaran ke pembuluh darah, tetapi tumor tersebut dapat ditemukan di satu tempat atau di beberapa tempat. Penyakit ini biasanya berlangsung kronis, tidak fatal, dan kadang-kadang juga bisa sembuh sendiri. Diagnosis dari penyakit zigomikosis subkutis ini, yang pertama berupa nodus tanpa nyeri yang perlahan membesar secara sentrifugal, membentuk tumor yang teraba keras seperti papan. Jadi si benjolan ini kalau misalnya dipegang itu jadi keras kayak papan gitu. Yang kedua, permukaan nodus sewarna kulit, kadang-kadang dengan eritema keunguan di bagian tepi. Selanjutnya, dapat ditemukan rasa gatal yang mengakibatkan garukan. Jadi si gatalnya ini rasanya pengen digaruk terus gitu. Yang selanjutnya, kelainan pada ekstremitas meskipun dapat juga pada badan. Jadi di badan juga biasanya kena gitu loh. Terus yang terakhir, dia untuk meyakinkan hasil diagnosis apakah itu zigomikosis subkutis atau bukan, kita bisa dilihat dari berdasarkan pemeriksaan histopatologi yang ditemukannya hifa tabersepta dikelilingi massa eosinofilik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, dan pengobatannya. Nah, makroskopisnya, Basidiobulus dapat ditanam pada media mikologi standar seperti sabrun, kentang dextrosa, dan agar tepung jagung. Pertumbuhannya cukup cepat pada 30 derajat Celcius dan kurang cepat pada 37 derajat Celcius. Koloni rata dan berkerut, kekuning-kuningan pada permukaan dengan kebalikan pucat, dan memiliki tekstur seperti lilin. Koloni satelit terkadang terbentuk dari perkecambahan sporangiol yang dikeluarkan koloni menghasilkan bau apak. Selanjutnya, pemeriksaan mikroskopis. Nah, setelah 7-10 hari, koloni akan ditumbuhi dan miselia akan berisi massa conidia, chlamydoconidia, dan juga spora. Secara mikroskopis, koloni menghasilkan hifa vegetatif yang besar berdiameter 8-20 mikrometer yang menjadi semakin septat dengan pematangan. Basidiobulus menghasilkan dua jenis sporangiofor dengan apeks yang menggembung
menghasilkan sporangiol 1 spor yang berdiameter 7-15 kali 6-12 mikrometer. Conidia dikeluarkan dari bagian apikal sporangiofor yang melambung ketika vesikel atau pembengkakan subconidia mengeluarkan aliran cairan yang menggerakkan conidium. Lalu pengobatannya biasanya menggunakan ketoconazole 400 mg per hari, amphotericin B 1-1,5 mg per hari, itraconazole 200 mg per hari selama 3 bulan, atau solution kalium iodida jenuh atau tablet jodikali. Selanjutnya ada potasium iodida 200 mg per tablet dengan dosis 30 mg per hari. Dan yang terakhir ada posaconazole 800 mg per hari.